Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Bagaimana semuanya kabarnya? Semoga baik-baik saja, semua teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah ya, teman-teman, untuk menyampaikan mengenai enrichment PKM Pimnas, teman-teman. Suatu langkah kontribusi dalam menebar manfaat melalui prestasi dan karya, di mana difokuskan untuk mengenai pembahasan ide dan proposal, teman-teman ya. Ini profil saya, teman-teman. Jadi saya S1 dan Civil dan Environmental Engineering PB University, teman-teman, yang disiplin lingkungan IPB. Jadi alumni dari PB University, teman-teman. Nama saya Rehan Muhammad Iqbal Hidayatullah, teman-teman boleh panggil Rehan ataupun Iqbal. Yang mana saya saat ini passionnya di bidang environment engineering, teman-teman, teknik lingkungan ya. Oke, ini berikut tabel of content-nya, teman-teman. Jadi setidaknya kita akan bahas mengenai yang pertama intro atau pendahuluan terlebih dahulu, kemudian tips trik develop ide ya, jadi tips and trick pengembangan ide, kemudian good proposal PKM, terakhir manajemen risiko. Oke, sebelum lebih lanjut teman-teman ya, pertanyaan pertama teman-teman, siapa yang pernah buat surat cinta? Ayo di sini siapa yang pernah buat ya? Mungkin boleh nih ditulis ya di kolom komentar ya. Nah, siapa yang pernah buat surat cinta? Atau mungkin siapa yang pernah buat puisi galau teman-teman? Atau mungkin siapa yang pernah coret-coret gabut teman-teman. Jadi kalau misalnya biasanya kalau di kelas gitu ya, di bawah buku tulis di bagian belakang tuh suka pernah tuh coret-coret gabut gitu ya. Siapa nih yang pernah di sini nih? Nah, daripada cintanya bertepuk sebelah, daripada puisi dan gambarnya terbuang sia-sia teman-teman ya, lebih baik berprestasi. Maka dari itu teman-teman, daripada puisi dan gambar terbuang dengan sia-sia, maka lebih baik dicoba untuk dijadikan sebagai prestasi teman-teman ya. Tapi pertanyaannya ya, why ya lomba gitu ya. Kenapa sih harus lomba? Kenapa sih harus berprestasi gitu ya? Kenapa dari sejak awal, sejak dini kita ini sudah dituntut untuk berprestasi gitu ya? Kenapa sih gitu ya? Jadi kalau teman-teman di dunia kampus ya, setidaknya kita secara umum ya dibagi jadi tiga hal teman-teman dalam perkembangan di dunia kampus. Yaitu bisa melalui akademik atau prestasi, kemudian magang atau organisasi, dan yang terakhir bisnis teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih nih, mau di bidang apa nih teman-teman. Nah, salah satunya adalah akademik atau prestasi. Tapi pertanyaannya lebih lanjut ya, kenapa sih harus berprestasi gitu ya? Karena ketika kita berprestasi, maka kita akan buat suatu karya, teman-teman. Nah, pertanyaan lagi, kenapa sih harus buat suatu karya ya gitu ya? Kenapa sih harus buat suatu karya? Karena karya tersebut akan menjadi manfaat ya teman-teman ya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, teman-teman. Manfaat inilah yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat, oleh kota, desa, dan lain-lainnya, teman-teman, oleh Indonesia ya. Dan nantinya manfaat tersebut akan jadi ladang pahala juga buat kita semua, teman. Kemudian sebelum kita lanjut, teman-teman ya, saya akan bahas sedikit mengenai konsep manfaat, teman-teman. Di mana manfaat itu secara umum ya dibagi menjadi dua hal, yaitu manfaat yang diterima sebagai individu, jadi ke diri sendiri ya, dan manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Tapi dari segi penerimaannya, manfaat itu dibagi jadi dua, teman-teman. Ada manfaat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung. Di mana manfaat secara langsung ini seperti juara, medali, relasi, kemudian insentif atau hadiah gitu, teman-teman ya. Paten, berita, sertifikat, dan lain-lain. Tapi kadang kita lupa, teman-teman, dengan manfaat tidak langsung, teman-teman. Di sini kita lupa bahwasanya dalam kita membuat suatu karya, dalam menebarkan suatu manfaat, banyak banyak manfaat yang secara nggak langsung kita dapetin. Misalnya skill komunikasi, manajemen tim dan waktu, komitmen, critical thinking, PD berbicara di depan umum, teman-teman. Dan yang terakhir yang pasti ya, branding IPB. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman berprestasi, teman-teman buat suatu karya, teman-teman jadi dikenal. Oh, kamu dari IPB ya, nak ya gitu ya. Oh, kamu dari IPB ya, Mas ya. Oh, kamu dari IPB ya, Mbak ya. Nah, secara nggak langsung itu akan membranding IPB sehingga nantinya ketika di pasca kampus pun teman-teman mau berbisnis, teman-teman mau menjadi wirausahawan, teman-teman mau bekerja atau mungkin menjadi pegawai di perusahaan, itu teman-teman juga dari pihak rekrutmennya itu juga akan tahu, oh ini IPB nih yang kemarin habis bikin ini ya, oh yang IPB nih yang terkenal di bidang ini ya gitu ya. Makanya ada secara nggak langsung ketika kita berprestasi teman-teman, ketika kita membuat suatu karya, maka kita juga akan membranding IPB. Dan kalau misalnya ada yang nanya lah, kalau misalnya branding IPB berarti buat IPB doang dong. Oh salah teman-teman. Dengan kita branding IPB itu juga akan balik lagi ke kita teman-teman. Nanti di pas ke kampus akan kepake banget teman-teman ya. Maka dari itu tunjukkanlah bahwa IPB bisa tuh. Oke, di fase PKM itu secara umum dibagi jadi empat ya teman-teman. Dari mulai ide, kemudian proposal, kemudian nanti akan ada pendanaan atau hibah ya teman-teman. Terakhir bermuara di PIMNAS. Nah, kita sekarang pembahasannya mengenai ide dan proposal teman-teman ya.
Cuma pertanyaannya ya, bagaimana buat proposal yang juara di PKM gitu ya? Mungkin banyak yang bertanya gitu ya. Ini kita disuruh buat proposal, tapi gimana sih cara buat proposal yang juara di PKM ya? Kuncinya ada dua teman-teman, yaitu formatnya oke, substansinya oke. Jadi format itu adalah struktur dari proposalnya oke teman-teman. Mengikuti panduan. Di sini ada panduan ya, panduan umum PKM 2024 ya. Yang nantinya di tahun depan itu akan muncul panduan PKM 2025. Tapi di sini karena panduan PKM 2025 belum muncul, maka saya akan mengulasnya di 2024. Terus kemudian substansinya oke, yaitu idenya, isi dari proposal itu oke teman-teman. Nah, cukup dua kunci ini teman-teman. Kalau misalnya dua ini sudah teman-teman bisa, maka teman-teman layak jadi juara teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana caranya biar kuat ide, kuat format, kuat substansi? Nah, ketika tadi tadi kita bahas ya, teman-teman di sini ada kunci untuk sukses itu ada format oke, substansi oke. Maka yang perlu kita jadi catatan adalah di penilaian unggah BMAWA itu teman-teman harus kuat ide, kuat format, kuat substansi. Format itu misalnya kayak ukuran kertas, margin, font, space atau spasi ya, dapus, tanda tangan, tabel dan lain-lain. Nah, kalau substansi itu misalnya ide yang kreatif, unik, solutif, tepat guna sesuai bidang lah intinya. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman ya, di bagian format itu suka lupa mahasiswa ini. Dan berdasarkan data ya, 40-60% mahasiswa yang mengupload ke nasional itu gagal di format, teman-teman. Bisa dicek ya di akun ketuanya kalau misalnya pernah ikut PKM, salah formatnya di mana. Biasanya itu misalnya marginnya harusnya 4333, empatnya sebelah kiri, dia empatnya sebelah atas, so gagal. Kemudian peletakan nomor halaman, kemudian huruf fontnya teman-teman, harusnya Times New Roman malah dia Arial atau Calibri gitu ya. Nah itu salah teman-teman. Kemudian, kalau misalnya itu sudah oke gitu tuan, betul bisa lanjut substansi. Nah, kalau di IPB bagaimana Bang? Gitu ya. Kalau di IPB itu dari tim Pasil akan membantu penguat format teman-teman ya. Jadi akan membantu menguatkan format teman-teman. Dan ada tim dosen yang membantu menguatkan substansi. Tapi yang perlu dicatat teman-teman, yang perlu jadi catatan adalah mahasiswa aktor utama teman-teman. Jadi teman-teman sendirilah yang akan menjadi aktor utamanya, yang menentukan apakah teman-teman akan berhasil atau tidak. Jadi jangan bergantung pada Fasil ataupun dosen ataupun di PKM Center gitu ya. Mereka sebagai mereka akan menyupport, akan sangat support ke teman-teman, tapi aktor utamanya adalah teman-teman sendiri ya. Oke, kita lanjut teman-teman mengenai tips mencari dan mengembangkan ide ya teman-teman. Mungkin masih ada yang bingung nih gimana sih caranya nyari ide, gimana sih cara mengembangkan ide ya. Tidak-tidak teman-teman bisa mencari cara dengan 5 hal ya. Yang pertama banyak membaca teman-teman. Buku itu adalah gudang ilmu, maka membaca adalah kuncinya. Teman-teman bisa membaca jurnal, buku, skripsi, tesis, disertasi, atau buku-buku lainnya teman-teman yang mendukung dari bacaan teman-teman. Itu wajib teman-teman banyak baca ya. Tapi kalau misalnya malas baca atau saya tipe belajarnya bukan yang baca, Bang, gimana tuh? Nah, yang kedua teman-teman bisa masuk melatih kepekaan. Jadi teman-teman bisa melihat dari kehidupan sehari-hari ya, bisa melihat permasalahan di kampung halaman, kemudian lingkungan sekitar, atau pengalaman-pengalaman lainnya gitu ya, yang teman-teman itu rasakan ya, di mana nantinya akan menimbulkan ide. Misalnya kalau lagi jalan ke warung ya, ya setidaknya lihatlah kiri kanan gitu kan, kiri kanan, kulihat saja banyak sampah berkeliaran, misalnya gitu ya. Nanti dari sampah yang berkeliaran tersebut dilakukan program pengabdian masyarakat kepada warga desa setempat ya, sehingga akan jadi kampung hijau ramah lingkungan gitu misalnya gitu ya. Itu contoh sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita tuh banyak ide ya teman-teman. Hanya saja kita kadang suka nggak peka gitu ya. Jadi ya mungkin ya banyak ya kalau bilang, kamu nggak peka ya gitu ya. Makanya cobalah latih kepekaan ya biar lebih peka lagi ya. Atau mungkin yang cara yang ketiga, update informasi. Ini buat orang-orang yang sukanya lihat sosial media atau mungkin suka lihat berita, suka baca berita, suka nonton YouTube. Itu juga bisa dicek teman-teman. Jadi dari sosial media ini bisa dapat ya info-info mengenai updatean masalah atau isu terbaru itu bisa dijadikan sebagai ide teman-teman. Atau mungkin yang keempat bisa melalui diskusi, diskusi melalui dosen, kemudian teman, atau mungkin kakak tingkat, atau mungkin adik tingkat. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misal adik tingkat itu lebih expert atau mungkin lebih paham soal informasi terbaru, ya tidak ada salahnya kita untuk berdiskusi gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin lebih tua atau mungkin lebih dia tingkat lebih tinggi gitu ya. Jangan heran, jangan pernah sungkan atau gengsi untuk diskusi dengan adik tingkat gitu ya. Karena bisa jadi ya dia juga lebih jago dibanding kita gitu ya. Atau mungkin siapapun itu yang mengenai relate dengan bidang yang mau kita geluti gitu ya. Dan yang pasti selalu buat catatan untuk merefresh ide yang diperoleh untuk diskusi teman-teman. Jadi jangan lupa buat catatan. Dan yang terakhir bisa juga teman-teman searching. Jadi setiap momen unik yang didapat, setiap momen hal-hal yang terjadi inspiratif, barangkali kalau kata orang gitu ya, kalau lagi
nongkrong di kamar mandi gitu ya, suka dapat inspirasi gitu ya. Nah, itu jangan lupa untuk dicatat teman-teman ya. Itu teman-teman bisa jadikan sebuah ide. Kadang kepikiran kan, oh kok kenapa ya bumi itu bulat gitu ya? Kenapa sih bumi itu ada yang bilang datar gitu? Atau mungkin kenapa sih ada tanah yang lembek gitu ya? Kenapa sih tanah nggak bisa kuat aja gitu ya? Itu kenapa nih faktornya gitu? Nah, itu kan kadang suka jadi ide ya. Nah, itu teman-teman bisa dijadikan sebagai ide juga. Nah, untuk yang tren-tren kekinian ya, itu biasanya ide-ide soal SDGs 2030 yang ada 17 poin. Kemudian ada Indonesia Emas 2045, Industri 4.0, atau bahkan bahkan yang sekarang ini sedang ada revolusi industri Society 5.0 yang diinisiasikan oleh Jepang ya. Jadi mereka membuat gagasan Society 5.0 di mana intinya memanusiakan manusia dengan teknologi gitulah. Jadi tidak hanya sekedar teknologi-teknologi doang, tapi manusianya itu juga dimanusiakan gitu. Kemudian atau mungkin yang IPB sedang gagas ya ada agromaritim, jadi kawasan apa terpadu antara pertanian dan kelautan. Jadi teman-teman bisa dipilih nih mau mengambil topiknya soal apa nih. Nah, kalau misalnya di PKM sendiri, teman-teman, ini sumber dari Pak Cahyo ya. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya ada namanya tangga ide kreatif PKM, teman-teman. Dari mulai ide, kemudian ke keren, kemudian ke wow, kemudian fantastik. Nah, biasanya yang jadi juara Pimnas atau masuk Pimnas adalah ide yang masuk ke fantastik, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk di ide ini harus dipastikan teman-teman nantinya ketika upload ke nasional itu harus sampai ide yang fantastik, teman-teman. Sehingga nantinya bisa lolos ke Pimnas, teman. Nah, jadi ide ini dari mulai pertama ide memiliki keinginan minat mengikuti PKM, teman-teman ya. Jadi ya dari mulai minat ikut PKM, kemudian eh, masuk ke level keren, jadi mulai bangun tim, kemudian diskusi kembangkan ide kreatif, kemudian mencari literatur. Jadi dari ide-ide yang dari ide yang kepikiran kita cari ini literaturnya. Nah, kalau teman-teman udah mulai membuat ide, membuat tim, dan kemudian mulai diskusi dengan dosen, maka masuklah ide itu ke level wow. Jadi dosen itu biasanya atau pakar yang lebih paham ya, itu biasanya akan memberikan saran, masukan, review, atau mungkin beliau tuh memberikan metode-metode yang lebih komprehensif gitu, lebih bagus untuk ide kamu. Nah, itu biasanya udah masuk level low nih. Nah, kalau gimana caranya mau masuk level fantastik? Maka teman-teman harus menyesuaikan dengan bidang PKM, kemudian tepat memilih objek atau mitra atau segmen pasar, kalau misalnya PKM kewirausahaan ya. Dan yang ketiga, format proposalnya tidak ada kesalahan, jadi teman-teman proposalnya nggak salah. Dan yang terakhir, lengkap isinya teman-teman. Dimulai dari gambar, desain, analisis, mock up, metodologi, dan lain-lainnya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman idenya udah oke, formatnya oke, maka itu akan jadi ide yang fantastik teman-teman. Sebagai contoh ini teman-teman ya, ada dua ide yang coba dibahas oleh Pak Cahyo ya, sumbernya Pak Cahyo IPB, beliau dosen TMB ya. Jadi ada namanya Mercy, mesin giring tomat cherry. Jadi ini ada teman-teman dari mahasiswa teknik mesin dan biosistem teman-teman ya, bikin mesin giring tomat cherry di Greenhouse Nudira Fresh Pengalengan. Ini PKMPI teman-teman, PKM Produk Inovatif, PKM Penerapan IPTEK teman-teman. Jadi ada mitranya Greenhouse. Nah, awal mula mereka nemu ide itu ketika mereka tuh mampir ke Dolly Farm sebagai pegawai apa peserta magang gitu tuh. Jadi mereka lagi PKL atau magang di Nudira Farm. Nah, mereka nemuin bahwasannya kok proses sortasi atau pemutuan buahnya masih manual ya oleh pekerja sehingga lama, gak akurat dan kurang efektif. Kemudian mereka mencari ide, baca-baca literatur, oh ternyata sortasi tomat itu bisa dipilah berdasarkan warna kematangan ya. Maksudnya bisa dilakukan pemutuan atau sortasinya itu berdasarkan warna kematangan ya dan ukurannya seragam. Ini jadi mereka masuk nih ke level keren. Kemudian mereka masuk ke level wow yaitu mereka akhirnya diskusi dengan dosen, diskusi dengan pembimbing. Ternyata sortasi itu bisa menggunakan image processing, kontrol otomatis, sensor RGB, IoT dan lain-lain. Jadi masih banyak alternatifnya. Nah, setelah itu mereka masuk level fantastik ketika mereka sudah menentukan oh akhirnya mereka memilih PKMT atau nama dulu dari PKM Penerapan Iptek dengan mitranya Nudira Farm, kemudian proposal lengkap, desain dan mockup alat desainnya udah ada, analisisnya juga sampai hitungan teknis juga ada, maka mereka menjadi ide yang fantastik dan ketika ini mereka upload ke nasional, mereka bisa lolos timnas dan jadi juara. Atau mungkin yang bawah nih teman-teman kita bahas juga ya, ini Smart Glove Fluorescence. Ini ya bahasa gampangnya sarung tangan cerdas untuk mendeteksi kematangan buah jambu teman-teman, buah jambu kristal. Jadi ada dari tim ini suka nih menjambu ya, tapi pengennya matang yang pas. Nah, masuk dah mereka cari-cari ke literatur pustaka ke level keren ya. Ini ada alat deteksi, sensor mengenai buah jambu ini bisa diketahui nih kalau misalnya matang, tapi tanpa dipegang atau bisa tanpa dipencet. Jadi kayak orang kan suka mencet ya, tapi kalau misalnya pencet takutnya kan jadi rusak ya buahnya ya teman-teman ya.
Nah, ini ada caranya loh untuk mendeteksi kematangan jambu tanpa dipencet atau dipegang. Nah, setelah diskusi dengan dosen, ternyata ada caranya, teman-teman. Masuk ke level wow nih. Deteksinya bisa secara non-destruktif atau tidak merusak buah dengan cara sensor cahaya atau ultraviolet atau fluorescence. Nah, jadi ada nama teknologinya untuk mendeteksi si buahnya ini menggunakan sensor cahaya atau ultraviolet gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu mereka masuk ke level fantastik ya dengan cara akhirnya mereka memutuskan mereka menggunakan sarung tangan di mana nanti sarung tangannya itu dikasih alat berupa bisa memancarkan sinar UV dan fluorescence nantinya mereka ikut PKMKC dan pas ketika mereka desain alatnya dirancang ternyata mereka bisa berhasil dan mereka bisa meraih PIMNAS teman-teman ya bisa menjadi juara di PIMNAS. Jadi teman-teman dari hal simpel aja teman-teman dari misalnya lagi magang atau PKL lagi ikan ide atau mungkin lagi lagi metik buah jambu Kristal bayangin teman lagi metik buah jambu Kristal kepikiran gitu oh ternyata bisa ya bikin alat untuk deteksi buah jambu gitu ya. Kemudian teman-teman masuk ke tips menguatkan dan kembangkan ide. Ini tips tambahan saja buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya ide nih, gimana caranya menguatkan dan mengembangkan idenya. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan landasan atau dasar teori yang kuat. Jadi teman-teman cari nih literatur pendukung sehingga nanti dasar teori kuat. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa masuk mulai membuat idenya menjadi unik, kreatif dan bermanfaat. Nah itu caranya bisa dengan modifikasi atau mungkin gabungkan metode-metode atau mungkin menggunakan media-media kreasi. Biasanya ini PKM pengabdian masyarakat yang menggunakan media-media kreasi nih, media pembelajaran atau mungkin alat-alat pembelajaran gitu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa memastikan bahwa sana bahan atau sumber daya tersedia. Ini biasanya buat PKM kewirausahaan, teman-teman. Jadi biasanya pada menggunakan limbah gitu ya. Tapi mereka lupa. Pertanyaan adalah, ini limbahnya melimpah apa enggak sih? Kalau misalnya nggak melimpah kan, atau limbahnya tuh langka gitu, limbahnya nggak melimpah, ya nanti sama aja. Ya, nanti produknya habis dong gitu kan. Pertanyaan gitu kan. Jadi makanya menggunakan limbah yang tapi melimpah dan berpotensial dan bermanfaat, teman-teman. Kemudian yang keempat, kalau misalnya teman-teman bingung mau gimana caranya mencari atau menguatkan mengembangkan ide, teman-teman bisa menggunakan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bisa bisa dari bahannya, metodenya, alatnya, atau prosesnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ATM. Jadi bisa amati suatu produk, kemudian teman-teman bisa bisa meniru dan memodifikasinya minimal 70% teman-teman. Jadi kalau misalnya modifikasi masih di bawah 70% nanti akan terbilang plagiat teman-teman. Jadi hati-hati dengan plagiarisme ya. Dan yang terakhir diskusi intens dengan dosen pendamping ini sangat menguatkan ide teman-teman ya karena tidak dapat dimungkiri bahwasanya dosen pendamping itu adalah mereka yang sangat expert atau sangat ahli di bidangnya sehingga dengan diskusi dengan dosen pendamping itu akan menguatkan ide teman-teman. Misalnya mulai diskusi metode, diskusi mengenai indeks kinerja utama atau IKU, mungkin KPI, Key Performance Index. Jadi capaian-capaian indikator itu diskusikan dengan dosen apakah ini benar untuk dijadikan sebagai capaian indikator atau kurikulum desain dan lain-lain ya. Nah, untuk sebelum lebih lanjut membahas mengenai ide per bidang PKM, teman-teman perlu tahu dulu ya. Kategori bidang PKM dibagi jadi kurang lebih ada 10 ya. Ada PKM RE, Riset Eksakta, kemudian PKM RSH, Riset Sosial Humaniora, kemudian PKMK, Kewirausahaan, PKMPI, Penerapan Iptek, PKMPM, Pengabdian Masyarakat, PKMKC, Karsa Cipta, PKMKI, Karya Inovatif, PKM VGK, Video Gagasan Konstruktif, dan terakhir PKM GFT atau AI, PKM Gagasan Futuristik Tertulis, dan PKM Artikel Ilmiah, teman-teman. Nah, kita akan bahas ya teman-teman. Yang pertama PKM kewirausahaan, teman-teman. Jadi ada namanya produk Talopi. Ini Pimnas 33. Produk Talopi. Produk bantal dari wol domba dengan aroma terapi. Jadi ini ide dari mahasiswa peternakan. Dia merasa resah bahwasannya limbah wol kok banyak banget ya limbah wol tuh. Tapi di sisi lain orang Indo tuh kualitas tidurnya kurang. Jadi dia resah nih gimana limbah wol banyak cuman pemanfaatannya kurang. Tapi orang Indo juga kualitas tidurnya kurang gitu ya. Oh, akhirnya dia kepikiran nih gimana kalau misalnya manfaatin limbah wol ini jadi isian bantal. Nah, jadi karena berdasarkan pertimbangan tekstur, pertimbangan ukuran, pertimbangan eh, bentuk dari wallnya itu ternyata bisa loh dijadiin isian bantal. Maka dia modifikasi lah isian produk bantalnya beserta desainnya menyesuaikan bentuk leher. Jadi teman-teman bisa lihat akhirnya produknya itu produknya menyesuaikan bentuk leher teman-teman. Sehingga leher kita jadi nggak sakit dan tidur kita lebih nyaman. Di sisi lain ini juga ditambahin aromaterapi teman-teman. Jadi bisa meningkatkan rasa kualitas tidur kita teman-teman. Jadi produknya sederhana, simple, bantal gitu ya. Nggak kepikiran juga orang yang maksudnya produknya sederhana, bantal apa sih bantal yang kotak yang bulat yang sehari-hari kita pakai gitu kan ya. Ternyata bisa mau dimodifikasi loh, dijadikan sebagai PKM kewirausahaan teman-teman. Tetapi yang pasti adalah harus ilmiah, logis,
dan menjawab masalah. Serta kalau misalnya bisa mengurangi limbah, itu akan menjadi nilai tambah. Maka kunci dari PKMK yang pertama itu produknya ilmiah, teman-teman, dan bernilai jual yang pasti ya. Karena kalau misalnya ilmiah aja tapi nggak bernilai jual berarti tidak PKM kewirausahaan ya. Jadi nggak dijual dong gitu kan. Jadi harus bernilai jual. Kemudian produknya unik teman-teman. Jadi kan tadi ini bantal tuh nggak sekedar bantal, bantal nggak sembarang main bantal nih, bantalnya bisa meningkatkan kualitas tidur, menyesuaikan bentuk leher dan ada aromaterapinya dan lain-lain. Dan yang kemudian bahan bakunya melimpah, tadi limbah Holdemanya banyak ya, jadi limbah tapi bahan bakunya melimpah. Dan yang keempat, manfaatin limbah ini sebetulnya lihat tren dari PKM perusahaan, bahwasanya banyak yang manfaatin limbah, itu jadi nilai poin plus teman-teman. Kalau misalnya poin tiganya sudah terpenuhi, tapi ya, kalau misalnya limbahnya ini melimpah, tapi catatan bahan bakunya teman-teman. Nah, itu akan jadi produk PKMK yang best gitu ya, akan jadi produk PKMK yang luar biasa. Kemudian kita contoh ide PKM ke penerapan iptek teman-teman, PKMPI. Jadi ini yang sebelah kiri ya tadi yang saya jelaskan ya, Mercy. Jadi mereka dapat ide dari praktik lapang atau magang, kemudian mitranya perkebunan greenhouse itu di refresh. Kemudian muncul permasalahan ada sortasi masih manual sehingga kepikiranlah teknologi gimana caranya buat alat sortasi berdasarkan warna. Nah, kemudian setelah mereka buat masalah yang terselesaikan, profit dari mitra pun meningkat, teman. Nah, di sini catatan adalah teknologi yang digunakan sederhana tetapi tepat guna. Jadi yang jadi catatan adalah untuk kunci di PKMPI adalah teknologinya boleh sederhana, tetapi tepat guna, teman-teman. Itu wajib tepat guna. Percuma teknologinya sangat ekspor, sangat wadidaw, wadiwo, wadimor gitu ya. Tapi nggak tepat guna, teman-teman. Jadi harus tepat guna, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, teknologi tersebut juga harus bisa meningkatkan profit atau keuntungan mitra, teman. Selanjutnya ini PKM Karsa Cipta ya, teman-teman. Ini eh, ini dia gambarnya. Ada small yang tadi kita bahas ya. Jadi idenya didapat dari saat memetik jambu kristal. Jadi pas lagi musik jambu kristal, pengen pengen makan jambu, ternyata jambunya kok kurang gitu ya. Pas nggak bagus gitu lah. Nah maka muncullah permasalahan bahwa sana jambu, jambu kristal tuh ternyata jambu kristal harus dipetik saat matang. Jadi kalau kurang matang salah, kelebihan salah, jadi maju salah, mundur salah gitu ya. Maka harus diambilnya saat matang gitu ya, pas gitu ya. Nah, solusinya gimana? Maka muncullah mereka kepikiran pendeteksian kematangan tanpa merusak dari buah buah jambu itu sendiri. Teknologi yang menggunakan fluoresensi non destruktif gitu ya. Jadi pakai ada teknologi terkait lah. Nah, teman-teman bisa cari ya. Nah, dari mereka membuat desain tersebut itu dapat dibuktikan efektif dan efisien sehingga petani-petani jambu kristal itu tidak merasakan kesulitan dalam memanen jambu kristal, teman-teman. Nah, sebagai catatan teknologi yang digunakan itu adalah levelnya canggih ya, harus canggih teman-teman, levelnya high level. Sehingga kunci-kunci dari PKMKC, teman-teman, kalau nyari ide yang pertama itu teknologinya harus high level, teman-teman, harus canggih. Jangan yang ecek-ecek gitu ya, jangan yang kayak B aja gitu ya. Nah, dan sebenarnya yang kedua masih dalam bentuk prototipe. Jadi PKMKC ini bentuknya prototipe, teman-teman. Jadi masih dalam bentuk skala laboratorium atau skala prototipe, teman-teman. Dan yang ketiga ini efektif dan efisien. Jadi alat di PKMKC ini harus efektif dan efisien. Kalau misalnya tidak berefek atau tidak efisien, maka tidak akan juara ya PKMKC, teman-teman ya. Kemudian masuk ke PKM Karya Inovatif atau KI. Di sini sebelah kiri ya ada namanya Truck Wake Based Lifter. Jadi ini PKM KI mereka dapat medali perak kalau tidak salah ya, medali perak di Pimnas 35. Timnya Dio ini idenya itu didapat saat main ke kebun sawit ya dari mahasiswa teknologi mesin dan biosistem. Terus mereka melihat permasalahan bahwa sana TBS atau tandan buah segar ini sawit nih TBS sawit nih diangkutnya masih lama. Terus di sisi lain pekerjanya berpotensi terdapat cedera teman-teman. Jadi bisa jadi cedera entah saat ngangkutnya atau mungkin entah saat apa si TBS jatuh kena dia kena pekerjanya gitu ya. Maka mereka membuatlah solusi diskusi bahwasanya membuat alternatif baru untuk alat pengangkut TBS atau alat pengangkut tanan buah segar sawit. Nah, teknologi yang mereka gunakan itu menggunakan sistem hidrolik yang memanfaatkan beban truk untuk mengangkut. Jadi mereka manfaatin nih, ini kan truk berat ya. Kenapa nggak dimanfaatin aja sebagai teknologi gitu kan? Jadi ketika truknya itu nginjak si truk white base lifternya, maka nanti dia akan ke atas. Kondisi skisser liftnya ini akan terangkat. Nah, itu nanti akan menaruh atau mengangkat si TBS sawitnya. Dan ini skalanya lapangan teman-teman. Lihat ya ukuran dari TBS ukuran dari truk weight base lifternya itu setara dengan truk ini lah truk dari si pengangkut sawitnya ya.
Jadi ini skala lapangan, ukuran sebenarnya atau ukuran realnya, ukuran 1:1, sudah bukan prototipe, sudah bukan rancangan coba-coba. Ini beneran alat aslinya gitu ya. Nah, maka kunci dari PMKI yang pertama itu tingkat teknologinya mungkin ya masih di bawah KC atau di bawah middle level lah, tidak se-high atau tidak secanggih KC. Tetapi tingkat teknologinya itu middle level atau bisa juga high level. Nah, yang kedua teman-teman itu harus skala lapangan 1:1. Jadi jangan sampai itu masih skala yang prototipe atau skala laboratorium gitu ya. Jadi ya gagal nanti di awal gitu ya. Karena dia harus skala lapangan sehingga bisa langsung diterapkan di lapang gitu ya. Kemudian yang ketiga perlu ada user atau pengguna target. Jadi misalnya kalau di sini kan berarti dia pengguna targetnya itu si timnya dia ini adalah petani sawit ya gitu ya. Jadi teman-teman perlu ada pengguna target sehingga nanti alatnya itu bisa digunakan, bisa diuji coba langsung. Kemudian teman-teman selanjutnya PKM Pengabdian Masyarakat. Ini sebelah kiri ada tim Pandawa 5 ya. Mereka merasa mencari permasalahan bahwasannya ternyata banyak loh anak putus sekolah. Salah satunya yaitu adanya Mitra Yayasan Rumah Langit. Jadi Mitra Yayasan Rumah Langit ini adalah yayasan yang mengurus anak-anak putus sekolah gitu ya. Jadi mereka adalah memberikan pembelajaran gitu ya. Tapi ternyata anak-anak putus sekolah ini masih masih kurang loh dari segi karakternya, dari segi integritas atau kejujurannya, dari segi skill-skillnya. Nah, maka mereka datang nih si tim dari IPB ini, dari tim IPB memberikan apa teh? Memberikan solusi dari mahasiswa, kalau tidak salah ketua timnya IKK ya, Ilmu Keluarga dan Konsumen gitu ya. Jadi mereka resah nih akan isu anak gitu ya. Nah, solusinya apa? Adanya program peningkatan karakter anak agar berintegritas dan memenuhi 21 Century Learner. Dan metodenya yang digunakan adalah metode pendekatan UNESCO, teman-teman. Jadi mereka mengacu pada UNESCO untuk metode-metode penerapannya ya. Dan hasilnya adanya peningkatan karakter dan adanya keberlanjutan, teman-teman. Sehingga masalah-masalah terselesaikan dan dampak terhadap sosialnya pun berlanjut. Maka kunci dari PKMPM adalah yang pertama mitranya itu non profit, teman-teman. Mitranya itu nggak boleh yang berpenghasilan atau mencari cuan gitu ya, cari uang gitu, mencari duit gitu ya. Nah, kemudian yang kedua metodenya unik atau kreatif, tapi tetap mengacu pada referensi, teman-teman. Jadi boleh teman-teman metodenya itu dikombinasi, digabung-gabungkan, tapi tetap mengacu pada suatu referensi. Sehingga itu tidak bukan metode yang coba-coba. Karena kalau misalnya metodenya masih coba-coba, akan terkesan menjadi riset, teman-teman. Maka teman-teman bisa menggunakan metode yang kreatif, tapi mengacu pada referensi. Misalnya kalau timnya yang Pandawa ini adalah mengacu pada referensi UNESCO tentunya. Jadi ada baseline-nya atau dasarnya gitu lah. Dan yang ketiga harus harus berdampak sosial dan atau ekonomi yang pasti berkelanjutan, teman-teman. Karena kalau teman-teman berdampak aja tapi tidak berkelanjutan, itu nantinya ketika teman-teman pulang atau teman-teman sudah tidak berprogram lagi, ya nanti mereka balik lagi jadi nol lagi gitu ya. Karena tidak ada keberlanjutan. Maka poin penting dari PKMPM adalah adanya berkelanjutan. Kemudian PKM Riset Eksakta. Jadi ini judulnya Produksi Nanopartikel Emas dan Bioetanol. Jadi ini ada tim dari mahasiswa biologi, kimia, dan lingkungan. Fokusnya di bidang vitamin ya. Jadi suatu tanaman yang bisa menyerap logam berat gitulah, logam gitulah ya. Nah, eh, mereka nih tertarik dengan isu limbah tambang. Jadi bahwasannya limbah tambang atau namanya tiling ya. Limbah tambang itu ternyata masih mengandung emas gitu ya. Nah, setelah mereka cari-cari, literatur, nah ternyata adalah potensi tumbuhan mata lele namanya. Tumbuhan mata lele, ini bisa lihat teman-teman sebelah kiri mata lele ya, mungkin pernah lihat. Ternyata bisa loh dijadikan sebagai penyerap emas sekaligus penghasil bioetanol energi. Nah, maka mereka melakukan riset tersebut dengan metode pengukuran kuantitas sekaligus visualisasinya. Jadi mereka diukur nih kuantitasnya, kemudian visualnya gimana, dan hasilnya menunjukkan bahwasannya terbukti si tumbuhan mata lele ini bisa loh dijadikan sebagai penyerap emas dan penghasil bioetanol energi dan bahkan berpotensi diterapkan. Maka kunci dari PKMRE adalah yang pertama harus sesuai bidang. Jadi teman-teman kalau misalnya tonton bidang ilmu biologi atau mungkin idenya itu mengenai yang berkaitan dengan biologi atau ide berkaitan dengan biokimia atau mungkin ide berkaitan dengan kedokteran hewan, maka minimal satu orang di tim itu harus sesuai dengan idenya. Misalnya idenya berkaitan penelitian tentang serangga, maka minimal si timnya tersebut harus ada mahasiswa yang dari jurusan serangga, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman penelitian soal penyakit hewan, nah minimal ada dari penelitian tersebut harus ada yang dari kedokteran hewan atau mungkin minimal dari biokimia atau biologi gitu ya. Karena itu berkaitan dengan biologi gitu, berkaitan dengan hewan gitu ya, teman. Nah, kalau misalnya penelitian mengenai teknik gitu, teknik misalnya mesin atau mungkin semen atau mungkin beton ya, minimal harus ada anak teknik sipil lingkungan di tim tersebut gitu ya. Maka teman-teman
Yang pertama harus sesuai dengan bidang untuk PKM riset eksakta. Kemudian yang kedua tantangan intelektual atau fokus masalahnya. Jadi fokus masalahnya itu ada namanya tantangan intelektual itu kekinian ya teman-teman ya, nggak usang gitu ya. Kemudian yang ketiga metodenya sesuai. Jadi metodenya itu ya sesuai dengan penelitiannya. Jangan sampai penelitian A pakai metodenya Z gitu ya. Misalnya jauh banget gitu kan. Jadi tidak membuktikan bahwa sana nanti penelitian berhasil gitu ya. Jadi metode sesuai dan nggak usang teman-teman. Nggak usang itu maksudnya teman-teman masih menggunakan referensi-referensi terbaru ya. Kemudian yang keempat, kualitas datanya tervalidasi. Jadi ini penting banget teman-teman karena datanya harus divalidasi misalnya dengan cara kuantitasnya bagaimana, visualisasinya bagaimana, buktinya bagaimana. Jadi ketika teman-teman bilang ini ukurannya sekian gitu ya, ukurannya 100 misalnya. Apa bukti yang menunjukkan bahwasanya itu ukuran 100? Oh, mungkin adanya warna yang kemerahan itu menunjukkan ukurannya jadi 100. Kalau misalnya warna kebiruan ukurannya 10 dan lain-lain gitu ya. Jadi harus ada buktinya lah, teman-teman. Dan yang terakhir, berpotensi diterapkan. Jadi riset aplikatif sangat berpeluang. Jadi melihat tren dari PKM riset eksakta makin ke sini teman-teman dari PKM ini makin membuat risetnya itu yang aplikatif, teman-teman. Jadi yang bisa diterapkan gitulah. Jadi ada bentuknya gitulah. Kemudian PKM Riset Sosial Humaniora, teman-teman, RSA. Ini teman-teman yang tertarik di bidang sosial humaniora, di bidang sosial atau mungkin di bidang kemanusiaan, teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, kalau di sini ada namanya PK, contohnya yaitu willingness to share personal information ya. Jadi dari tim mahasiswa ilmu keluarga dan konsumen, mereka fokus nih di bidang konsumen. Ternyata menemuin bahwasannya ada isu e-commerce itu meningkat. Jadi penggunaan e-commerce itu meningkat kayak Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain lah dan lain-lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi muncul persoalan bahwasannya data pribadi konsumen itu ada masalah, teman-teman. Misalnya adanya peluang atau adanya kemungkinan data pribadi konsumen itu disebarkan, disalahgunakan dan lain-lainnya. Maka mereka mau menganalisis ini nih soal persoalan data pribadi konsumen. Nah, mereka menggunakan metode mixed method di mana terdapat 324 responden dan 4 e-commerce dan data yang dapat juga berkualitas, tervalidasi ya. Dan nanti di akhir adanya rekomendasi kebijakan. Maka kunci dari PKM RSA kalau teman-teman mau jadi juara, yang pertama tuh harus sesuai bidang. Tadi sama dengan RE ya, riset eksakta. Ini harus sesuai bidang. Kalau misalnya teman-teman mengenai konsumen, ya minimal ada mahasiswa yang di bidang ilmu keluarga dan konsumen. Kalau teman-teman mau meneliti soal manusia, minimal ya ada di bidang manusia gitu ya. Atau mungkin di bidang psikologis, maka minimal harus ada mahasiswa psikologis gitu ya. Kemudian kedua, tantangan intelektual atau fokus masalah, sama seperti RE tadi. Kemudian ketiganya metode sesuai dan tidak usang. Kemudian kualitas datanya tervalidasi. Jadi data itu ada nih teman-teman. Data itu berkualitas, tapi juga harus validasi teman-teman. Jadi apa nih bukti atau valid menunjukkan bahwa ini tuh valid loh buktinya gitu, datanya valid loh gitu. Dan yang terakhir, adanya dampak luaran. Kalau untuk RSA nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa mencapai adanya rekomendasi, itu akan sangat jauh lebih bagus teman-teman. Bahkan berpotensi juara. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar riset, tapi juga ada rekomendasi gitu. Rekomendasi buat ke depannya, rekomendasi untuk pemerintah, rekomendasi untuk manusia, dan lain-lainnya gitu teman-teman. Sehingga ketika adanya rekomendasi, maka riset tersebut berhasil memberikan dampak keluaran gitu ya. Kemudian selanjutnya ide PKM GFT, di mana ini sebelah kiri ya ada namanya Carbon Research City Karyati ya, Carbon Research City. Ini sebagai sumber energi terbarukan untuk mewujudkan net zero emission. Oh, ini berkaitan dengan net zero emission, teman-teman. Jadi idenya itu berawal dari bahwa sana mereka ngeliat nih tren kekinian kan lagi rame tuh ya isu-isu soal emisi udara, terus soal zero emisi, kemudian soal zero karbon dan lain-lain ya. Kan lagi update ya. Nah, mereka mengambil isu net zero emission gitu ya. Nah, sehingga mereka memikirkan ini nih, oh kayaknya bisa deh dibikin kawasan yang mana kawasan tersebut bisa menangani emisi karbon. Nah, makanya mereka menggagas lah suatu gagasan berupa kawasan skala kota, di mana itu menggunakan teknologi yang canggih dan canggih teknologi itu juga ada di literatur, maksudnya ada referensinya lah. Tidak hanya sekedar tiba-tiba buat der gitu, jadi gitu ya, tapi ada referensi yang berkaitan dengan teknologi tersebut. Sehingga mereka idenya itu sangat berpotensi untuk direalisasikan dari adanya pendekatan literatur. Maka kunci dari PKM GFT atau gagasan futuristik tertulis adalah yang pertama isu atau masalah kekinian itu trending teman-teman. Kekinian, carilah yang isu-isu trending. Misalnya sekarang lagi rame soal pemerintahan, soal korupsi, soal pemilu ya. Atau mungkin teman-teman ada hal-hal lain, misalnya yang lagi rame nih soal masalah gempa ya, megatrust tuh lagi rame itu teman-teman. Nah itu bisa teman-teman cari itu solusinya. Nah itu kalau misalnya masalah atau isunya itu kekinian, trending, itu akan jadi peluang juara teman-teman. Kemudian yang kedua gagasannya berupa sistem atau kawasan.
di mana ada teknologi-teknologi yang canggih teman-teman. Jadi nggak bisa nih gagasannya cuma berupa hidroponik di rumah gitu, ini nggak bisa itu. Maka gagasannya harus berupa sistem atau kawasan teman-teman. Jadi skalanya luas, dia luas ya bentuknya gitu ya. Dan yang terakhir dampaknya juga meluas. Misalnya nasional atau mungkin provinsi atau minimal kota lah. Jadi dampaknya terhadap kota lah gitu ya. Tapi teman-teman yang jadi catatan adalah harus realistis teman-teman, harus realistis. Jadi harus real, bisa berdasarkan pendekatan literatur, pendekatan analisis itu bisa direalisasikan. Misalnya dengan adanya Carbon Research City ini, maka akan mengurangi zero emisi teman-teman gitu ya. Jadi itu berdasarkan analisis dan pendekatannya, mereka bisa membuktikan bahwasanya ini realistis. Kemudian contoh ide PKM video gagasan konstruktif atau VGK ya. Ini namanya Holisi sebelah kiri ya, lihat posternya Holisi, wisata bahari untuk mendukung konservasi berkelanjutan ya, tapi berbasis hologram. Jadi mereka menggagas ide bahwasanya ada suatu ruangan dari ada hologramnya, mereka bisa nih ngasih edukasi mengenai wisata bahari. Tujuannya apa? Untuk konservasi berkelanjutan. Jadi isunya itu bahwasanya salah satu persoalan SDGs 2030 itu adalah tentang laut, teman-teman. Nah, di sisi lain, mereka mengetahui bahwasanya edukasi laut masih minim loh di Indonesia, sehingga mereka membuatlah ide adanya wisata bahari yang fokusnya di bidang konservasi berkelanjutan, di mana mereka menggagas sebuah sistem wisata hologram. Sehingga teknologinya kekinian, kan hologram lagi rame ya teman-teman ya, teknologi hologram lagi rame. Kemudian dari gagasan ini dianalisis itu bisa direalisasikan kurang lebih 5 tahun. Dan ini disimulasikan dan visualisasikan dengan menggunakan video. Jadi kalau video PKM VGK itu harus buat video teman-teman. Nah, video yang kemarin mereka buat ini videonya luar biasa teman-teman. Jelas, tersampaikan, idenya bagus gitu ya. Maka kunci dari PKM VGK adalah yang pertama wajib menjawab SDGs 2030 atau isu keprihatinan bangsa Indonesia. Dan itu harus kekinian teman-teman. Jangan sampai usang, harus kekinian gitu ya. Kemudian kedua, gagasannya berupa sistem atau teknologi. Kemudian ketiga, saat membuat video nanti videonya harus berkualitas. Jadi pesannya tersampaikan, kemudian konstruktif, terus tersusun dengan sistematis ide-idenya teman-teman ya di video tersebut. Dan yang terakhir solutif teman-teman. Jadi ya buat apalah buat ide atau buat gagasan tapi nggak solutif, maka berilah suatu ide atau suatu gagasan yang itu solutif. Jadi teman-teman semoga tadi ya yang ide dari penjelasan ide-ide itu teman-teman lebih tergambarkan nih gimana sih ide-ide dari tiap bidang PKM ya sehingga teman-teman bisa membayangkan kira-kira apa nih mau bikin ide apa nih kira-kira gitu kan ya. Mulai baca-baca literatur apa nih gitu kira-kira kan ya. Nah, kita lanjut teman-teman ke mengenai good proposal PKM. Gimana sih caranya buat proposal yang good gitu ya. Ini ini ada kiat sukses PKM ya dari Belmo Nasional teman-teman. Yang pertama, baca pedoman PKM terbaru dengan cermat. Jadi jangan sampai kelewat teman-teman baca pedomannya. Kemudian tulis proposal sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan. Jadi harus sesuai dengan pedoman teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak sesuai dengan pedoman. Disuruh kertasnya A4 teman-teman malah pakai kertas F4. Ini salah itu teman-teman. Jadi otomatis gagal nanti teman-teman. Makanya harus sesuai dengan pedoman. Kemudian fokus pada kreativitas dan kekhasan bidang PKM. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman bidang PKM-nya PKM kewirausahaan, maka buatlah proposal sesuai dengan bidang PKM kewirausahaan. Jangan sampai teman-teman malah nulis sesuai dengan format PKM gagasan futuristik tertulis gitu ya teman-teman ya. Nah ini ada tips sukses PKM Pimnas teman-teman dari Ditmawa ya. Yang ada 4 setidaknya ya, ada ide, kemudian proposal, tim, dan lecture ya teman-teman. Bahwasannya idenya itu harus kreatif, unik, khas, terus alur permasalahannya jelas, dari umum ke khusus, kemudian inovatif ya teman-teman ya. Kemudian proposalnya itu mengikuti format yang ditentukan, terus perbanyak studi literatur, mematuhi panduan PKM. Kemudian teman-teman memiliki tim yang bervariasi dari segi keilmuan, dari segi komposisi, kemudian bisa menunjang program atau pelaksanaan teman-teman semuanya. Dan yang terakhir komitmen juga tinggi terhadap komitmen tinggi ya. Jadi timnya itu jangan sampai nggak komitmen teman-teman. Jadi nanti di lampiran itu akan ada namanya tanda tangan pernyataan bahwa teman-teman tuh komitmen terhadap PKM ini. Maka carilah tim yang komitmen teman-teman. Nggak perlu tim yang jago teman-teman. Cukup tim yang komitmen. Jadi jago itu bisa diasah ya. Jago itu bisa dipelajari. Tapi kalau komitmen itu sulit ya teman-teman. Maka carilah yang komitmen. Nah, kemudian yang terakhir lecturer atau dosen, pilihlah dosen pendamping yang sesuai dengan bidang, kemudian komunikatif dan suportif gitu ya. Nah, hal yang baru dari sebelum-sebelumnya itu wajib buat akun media sosial teman-teman. Jadi nanti di media sosial tersebut
teman-teman akan memaparkan apa sih ide teman-teman, kemudian progresnya bagaimana dan lain-lainnya. Jadi sehingga orang-orang itu jadi tahu, oh PKM ini lebih terbranding loh, jadi terbranding loh gitu ya. Ini sebelah kiri ada bidang-bidang PKM beserta dengan luaran-luarannya teman-teman. Nah, ini kemudian kita masuk ke format dasar proposal PKM teman-teman. Yang pertama itu kertas yang digunakan berukuran A4. Kemudian times hurufnya itu Times New Roman 12 dengan spasi 1,15. Nanti teman-teman bisa cek ya, ini update apakah spasinya 1,15 atau 1,5. Setiap tahun itu bisa beda-beda teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek ya, spasinya 1,15 atau 1,5. Jangan sampai salah, nanti bisa diikuti juga panduan dari PKM Center. Kemudian margin kertasnya leftnya tuh 4, 3, 3, 3 ya. Jadi yang 4 itu sebelah kiri teman-teman, bukan atas. Jangan sampai salah ya. Tapi nanti teman-teman tetap melihat dari panduan ya. Kemudian isi utama proposal terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Di mana jumlah halaman inti dari mulai pendahuluan sampai daftar pustaka itu maksimum adalah 10 halaman. Tapi kecuali untuk PKM GFT atau AI ya, PKM Gagasan Futuristik Tertulis itu maksimal 15 halaman teman-teman. Dari mulai pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Kemudian nggak boleh ada cover, lembar pengesahan jangan sampai ada, karena masih banyak loh teman-teman mahasiswa ya, ternyata di nasional tuh masih pakai cover, jadi otomatis nggak bakal lolos ya teman-teman. Nah, halaman daftar isinya diberi nomor halaman. Jadi halaman kan ada daftar isi, daftar gambar, lampiran itu pakai halamannya tuh angka yang 1, 2, 3 angka Romawi teman-teman ya. Diletakkan pada susun kanan bawah. Dan untuk halaman inti mulai dari pendahuluan itu menggunakan angka Arab 1, 2, 3 yang diletakkan pada sudut kanan atas. Jangan sampai ketukar teman-teman. Karena kalau ketukar auto gagal meskipun idenya bagus ya. Dan pelaksanaan bidangnya kurang lebih 4 bulan. Nah, wajib memiliki dosen pendamping yang mempunyai NIP atau NIDN, teman-teman. Jadi wajib yang udah punya NIDN atau NIP. Kemudian tanda tangannya itu wajib menggunakan TTD basah ya. Jadi nggak bisa pakai TTD digital. Kemudian menggunakan materai 10.000. Nanti kalau misalnya ada di lampiran itu wajib menggunakan materai 10.000 bagi surat pernyataan ya. Untuk yang apa teh? Yang bagi surat mitra, surat pernyataan ketua itu wajib menggunakan materai. Nanti ada arahan juga. Dan teman-teman ketika teman-teman menggunakan telah menandatangani form tersebut, maka nanti harus di-scan secara utuh teman-teman. Jadi jangan di apa di crop-crop gitulah. Jadi utuh gitu langsung di-scan gitu kan satu. Karena itu membuktikan bahwasannya itu bener loh teman-teman yang tanda tangan gitu ya. Kemudian ada format khusus untuk PKMRE dan RSA itu harus menggunakan kata riset teman-teman. Jadi harus menggunakan kata riset. Jangan sampai teman-teman nanti ada kata-kata penelitian karena di situ kata riset itu krusial loh teman-teman. Kemudian jurnal yang digunakan 5 sampai 10 tahun terakhir jangan sampai pakai jurnal yang terlalu lama. Kalau buku oke lah, kalau buku emang lama banyak ya, teman. Tapi kalau jurnal itu harus yang terbaru tuh. Nah, kemudian PKM GFT itu sebabnya menyesuaikan kepedoman, nanti kita akan bahas ya, teman-teman. Kemudian PKMPM dan PI mitranya itu minimal maksimal 200 km teman-teman dari kampus. Jadi jangan sampai kejauhan. Misalnya kamu dari PB Bogor, mitranya di Papua kan jauh banget ya gitu ya. Karena susah buat turun lapangan atau buat mampir ke mitranya gitu teman. Nah, bedanya kalau apa teh nanti di PM atau PI itu PM itu mitra non profit, kalau PI itu mitranya profit. Dan nanti di lampiran ada hal-hal yang berbeda. Kemudian untuk PKMK ada rencana produk, jadi produknya itu adalah landasan ilmiahnya, bukan riset atau formulasi, karena nanti khawatirnya akan gambling dengan PKM riset. Dan ada juga analis keuangan. Kalau PKM yang lain kan tidak ada analis keuangan ya teman-teman. Nanti kalau PKM kewirausahaan ada analis keuangan. Kemudian PKMKC alatnya itu berupa prototype, sementara kalau PKMKI alatnya itu wajib berukuran skala penuh atau skala lapangan 1:1. Kalau misalnya dirancangnya apa 1 meter kali 1 meter, maka nanti harus di lapangan juga 1 meter kali 1 meter teman-teman, bukan yang bentuk prototype kalau KI ya. Kemudian PKM VGK harus menjawab poin SDGs atau keprihatinan bangsa. Jadi wajib menjawab poin SDGs teman-teman. Jangan sampai nggak jawab poin SDGs ya. Nah, itu tadi ya soal format khususnya. Nama kita masuk ke format proposal PKMRE. Jadi PKM Ristek Sakta ini formatnya sebagai berikut ya. Mulai dari daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, lampiran, dan seterusnya. Karena kurang lebih formatnya secara umum kayak gini teman-teman. Kalau untuk proposal ya. Hanya saja yang saya beri tanda merah atau biru itu yang membuat berbeda dibandingkan dengan PKM yang lain ya. Jadi kalau PKMRE ini pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metode riset, bab 4-nya biaya dan jadwal kegiatan. Kemudian nanti di biaya dan jadwal kegiatan ada anggaran biaya dulu baru ada jadwal kegiatan. Kemudian ada daftar pustaka. Kemudian lampirannya terakhir ada lampiran itu ada lampiran 1, 2, 3, 4. Ini lampiran 1, 2, 3, 4 wajib diikuti teman-temannya. Jangan sampai ketuker urutannya. Karena kalau urutannya ketuker teman-teman auto gagal gitu teman-teman ya.
Jadi ini penulisan bab aja menggunakan angka Arab ya, bab 1, 2, 3. Nah, maka jangan menggunakan bab satu yang pakai Romawi. Jadi bab satunya bab I, bab II gitu ya, itu jangan sampai. Jadi gunakan angka Arab, teman. Jadi ikutin aja pedoman ya. Pedoman menyuruhnya gini, maka ikuti pedoman. Nah, untuk PKMRE, teman-teman, sebagai catatan, ini mungkin mahasiswa kadang luput ya. Jadi, di tinjauan pustaka itu bukan sekedar you mencari teori, jadi ngumpulin teori doang. Misalnya teori ini, apa misalnya bunga mawar adalah bla 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 bla, atau mungkin tanaman mata lele yang merupakan bla bla bla. Jadi nggak cuma teori doang, tapi merupakan rangkaian hasil riset terkait terkait topik yang akan diliti. Jadi teman-teman bisa jelasin penelitian yang sebelumnya gimana sih, riset-riset update gimana sih topik yang berkaitan dengan yang mau teman-teman bawa gitu ya. Jadi di Tinjauan Pustaka tuh juga dijelaskan hal tersebut, teman-teman. Nah, di metode riset teman-teman bisa cek nanti ada waktu, alat bahan, variabel, dan lain-lainnya. Kemudian PKM riset sosial humaniora sama seperti RE, hanya saja di RSA nanti yang dibahas adalah lebih ke sosial humanioranya. Kemudian PKM Pengabdian Masyarakat, teman-teman, ini yang beda adalah yang di bab 2-nya itu ada gambaran umum masyarakat mitra. Jadi teman-teman menjelaskan mitra yang teman-teman mau berdayakan, mau teman-teman pengabdian itu bagaimana gambaran umumnya, mulai dari kondisi existing, permasalahan, dan lain-lain. Kemudian di bab 3-nya teman-teman itu tulisnya metode pelaksanaan. Maka teman-teman tulis metode pelaksanaan, jangan sampai tulisnya tahap pelaksanaan. Maka tulisnya metode pelaksanaan. Dan nanti untuk PKM Pengabdian Masyarakat di lampiran 5 dan 6 itu ada tambahannya. Misalnya surat pernyataan kesediaan mitra, kemudian denah detail lokasi mitra. Jadi teman-teman pakai Google Maps tuh, Google Maps. Nanti di screenshot, teman-teman bikin garis lah tuh dari kampus ke mitra tuh kira-kira berapa kilo, berapa menit, itu dicantumkan di lampiran. Itu untuk tujuannya untuk memastikan bahwa sana teman-teman itu tidak lebih dari 200 km, bahkan tidak lebih dari 100 km ya mitranya itu teman-teman ya. Kemudian PKM penerapan iptek atau PI ya sama seperti tadi PM ya, hanya saja ini PI ini di bidang alat ya, mitranya profit. Jadi tadi kalau misalnya di PM itu ada gambar umum masyarakat, nah kalau di PI ini cuk bab 2-nya balik lagi ke tinjauan pustaka. Dan nantinya di lampirannya juga beda teman-teman ya. Ada lampiran 6-nya itu ada gambaran iptek yang akan diterapkan. Jadi di sini dijelaskan kira-kira bagaimana sih gambaran iptek atau alatnya yang akan diterapkan gitu ya. Nah, kalau tadi PKMKI, nah maka PKMKC di bab 3-nya teman-teman lihat ya. Tadi kan ini bab PI itu metode pelaksanaan. Maka di bab si eh, KI atau KC ini adalah tahap pelaksanaan teman-teman. Coba lihat ya. Beda ya. Jangan sampai salah ya teman-teman. Jangan sampai ketukar. Bab 3 di KC itu tahap tahap pelaksanaan, bukan metode pelaksanaan. Jadi ikutin aja gitu. Nah, kemudian kalau di KC juga nanti bedanya PI adalah kalau PI tidak ada surat mitra, kalau di KC itu ya lampiran 5-nya adalah gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Sebagai catatan adalah bahwasanya teman-teman nggak boleh ada cover, lembar pengasahan, abstrak atau ringkasan, karena kalau ada nanti auto gagal. Nah, tadi kalau tadi KC, sekarang KI ya teman-teman hampir mirip, hanya saja bedanya kalau KC itu masih prototipe, kalau KI itu sudah sampai ke karya yang inovatif skala lapangan ya teman-teman. Kemudian PKM kewirausahaan. Nah, kalau PKM kewirausahaan ini nanti di bab 2-nya ada namanya gambaran umum rencana usaha. Kalau tadi di PKMPM itu gambaran umum mitra, masyarakat mitra, maka kalau di PKMK itu gambaran umum rencana usaha, teman-teman. Nanti bisa digambarkan mulai dari kira-kira gambaran usahanya gimana, manajemen usahanya gimana, peluang pasarnya gimana, analisis keuangan dan masalahnya gimana. Dan nanti juga di metode pelaksanaan teman-teman bisa jelaskan gimana cara buat produknya, pengemasan sampai pemasaran atau penjualan gitu ya. Nah, kalau di PKMPGK karena dia video, teman-teman, jadi di bab 2 itu ada namanya gagasan, teman-teman jelasin gagasannya apa. Kemudian bab 3 ada namanya skenario konten. Jadi teman-teman jelasin nih storyboardnya gimana sih, alur ceritanya gimana sih, sehingga teman-teman akan jadi video yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah, kalau bedanya dengan yang lain adalah kalau di VGK metode pelaksanaan itu di bab 4 teman-teman ya. Sini lihat ya. Dan biaya jadwalnya itu juga bab 5. Jadi jangan sampai teman-teman salah ya. Karena ini sudah sesuai dengan pedoman. Nah, kalau PKM GFT beda dari format-format PKM lain karena PKM GFT itu simple, ada pendahuluan, gagasan, kesimpulan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di GFT itu ada kesimpulan karena dia bentuknya artikel ya, artikel ilmiah atau bentuknya gagasan gitu ya. Tidak dilakukan program atau penelitian. Nah, jadi di pendahuluan bisa diuraikan tuh masalahnya teman-teman. Kemudian di bab 2 gagasan kan di pedoman kayak gini tulisannya. Nah, maka nanti di subbab proposal teman-teman juga harus kayak gini. Bab 2 gagasan, maka subbab 2.1 pemicu gagasan. 2.2 tawaran solusi bla bla bla. Subbab titik 3, 3 titik apa 2.3 pihak-pihak yang stakeholder yang terkait gitu kan dan seterusnya. Maka harus sesuai teman-teman. Begitu pula dengan kesimpulan.
Di sini kan ada 3 poin ya, memuat gagasan diajukan, cara realisasinya, dan berapa lama waktu diperlukan, dan yang terakhir prediksi dampak ya teman-teman bagi masyarakat atau bangsa. Maka nanti di kesimpulan juga harus ada kalimat atau pembahasan paragraf mengenai 3 hal ini teman-teman. Dan kemudian daftar pustaka dan sampai lampiran. Nah, tadi mengenai format ya teman-teman. Nah, sekarang mengenai aspek penilaian ya teman-teman. Untuk PKMRE dan DASA, mulai dari kreativitasnya, kemudian kesesuaian dan kemutahiran metode riset, potensi program, jadwalan, kegiatan, penyusunan anggaran ya, dan lainnya. Nah, dari situ semua poin terbesarnya adalah di bagian sintesis telah literatur, potensi, dan prediksi hasil riset. Jadi, di sini adalah yang urgent adalah di RE, di riset eksakta atau riset sosial manusia adalah hasil risetnya gimana sih teman-teman gitu ya. Gimana sih cara potensi dan hasil risetnya nanti gitu ya. Kalau PKMPM itu poin terbesarnya adalah di potensi nilai tambah untuk mitra program. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengenai nilai tambah untuk mitra program itu udah bagus, maka kemungkinan besar teman-teman akan lolos gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kira-kira di proposal teman-teman bisa mensintesis literatur sehingga penelitian itu akan berpotensi sebagai bermanfaat gitu ya, maka itu teman-teman kemungkinan akan lolos gitu ya. Nah, kalau PKMPI yang gede yang besar adalah potensi nilai tambah untuk mitra program. Maka baik lagi tadi ya, kalau misalnya alatnya nanti bisa meningkatkan mitra apa profit dari mitra program, maka teman-teman akan lolos gitu ya. Kemudian PKMKC yang terbesar itu di kontribusi produk keluaran terhadap jadi hasil hasil alatnya itu gimana sih terhadap perkembangan IPTEX? Apakah akan mendukung atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini nilainya udah 7 gitu ya, maka ini kemungkinan besar akan lolos gitu ya. Kemudian kalau PKMKI yang paling besar itu di bidang di bagian kreativitas gagasan, kemudian ketepatan IPTEK ya. Jadi IPTEK itu tepat gitu, tepat guna, teman-teman. Kemudian ada standarnya, ada regulasinya, dan ada metode yang digunakan. Itu jadi kalau misalnya ini udah bagus, maka kemungkinan besar akan lolos, teman-teman ya. Kemudian kalau PKMK yang bagian gedenya itu adalah keunggulan produk dan rancangan usaha. Nah, ketika kalau misalnya teman-teman produknya itu unik dan bermanfaat, jadi unggul gitu ya, dan rancangan usahanya bagus, maka kemungkinan besar akan lolos, teman-teman. Nah, kalau VKM VGK yang besarnya itu adalah di gagasan, teman-teman. Gagasan dan video ya. Yang ini yang atas nih kreativitas gagasan, mulai dari solusinya, komprehensif, unik, original gitu ya, original, konstruktif. Dan yang kedua yaitu ada dari segi konten videonya, teman-teman. Jadi kalau idenya oke, konten videonya bagus, maka teman-teman mungkin besar akan lolos ya. Kemudian kalau PKM GFT ya karena gagasan ya. Jadi paling gede di bagian gagasannya gitu, teman-teman. Jadi gagasannya itu harus harus kreatif gitu ya, harus layak direalisasikan. Maka teman-teman kemungkinan besar akan lolos kalau misalnya gagasannya bagus ya. Nah, tadi setelah kita membahas mengenai ide, kemudian proposal, kadang yang suka lupa teman-teman ya dari teman-teman PKM adalah manajemen risiko, teman-teman. Jadi di saat teman-teman melaksanakan program itu kadang kala suka ada risiko-risiko yang dirasakan atau dialami. Tapi pertanyaannya adalah apa itu risiko, teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya, atau mungkin ada juga yang belum tahu. Saya akan jelaskan secara singkat ya. Bahwasanya menurut ISO 31000 ya, risiko itu adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran, teman-teman. Nah, saya akan berikan gambaran teman-teman untuk bagi kalian semua mengenai gimana apa itu risiko gitu ya. Kita bayangkanlah ada Budi ya, Budi seorang pekerja gitu ya. Jadi Budi ini pengen berangkat ke kantor. Masuknya kurang lebih ya jam 8.30. Tapi karena ada suatu hal, Budi ini harus masuk jam 8. Karena dia mau ada meeting sama klien nih, sama owner gitu ya, sama klien. Nah, dia harus datang jam 8 dong. Nah, Budi ada 2 opsi, yaitu bisa naik kereta atau mau naik motor. Kalau misalnya dia naik kereta, dia nanti nyampe stasiun, nanti dia perlu naik ojek online lagi, teman-teman. Ojek online nantinya baru naik ke kantor gitu ya, baru ke kantor. Tapi kalau dia naik motor dia bisa langsung ke kantor, teman-teman. Akan tetapi kalau untuk misalnya naik kereta, teman-teman itu butuh waktu 50 menit dan nanti naik ojek online 15 menit. Dan kalau misalnya dia naik motor dia bisa butuh waktu 1 jam 20 menit. Pertanyaannya adalah Budi akan pilih yang mana nih? Mau pilih yang mana nih? Nah, setelah adanya konsep dari alur perjalanan Budi, muncullah kira-kira ya kurang lebih pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah Budi dapat bangun lebih pagi? Karena Budi bisa jadi dong, Budinya akan telat bangun. Kemudian, apakah kalau misalnya dia milih naik kereta, keretanya tuh nggak bakal delay gitu keberangkatannya. Yang kadang kalau naik KRL suka ini ya, suka ada delay gitu ya, atau mungkin keretanya agak terlambat gitu ya, mungkin keretanya
penuh atau mungkin kita nggak bisa masuk nih penuh gitu kan. Atau terus yang kedua, ketika nanti sudah nyampe stasiun pun, nanti ketika memesan Gojek atau Grab atau mungkin ojek online ya, apakah nantinya nggak akan menunggu waktu lama nyari drivernya? Kadang kan suka nyari driver dulu ya. Apakah nantinya juga di jalan nggak macet gitu ya? Tetapi kalau misalnya nanti Budi memilih naik motor dari rumah, teman, apakah dari motor dari rumah itu nggak kena macet, teman-teman? Nah, efek-efek dari ketidakpastian tersebut adalah risiko, teman-teman. Jadi, ketika ada ketidakpastian tersebut, itu namanya risiko. Jadi, misalnya, kalau misalnya dia Budi naik motor, kemungkinan kan ada macet ya, maka risikonya macet tuh. Terus kalau misalnya dia naik kereta, ada risiko bahwasanya dia harus eh, berlawanan apa ya, senggol-senggolan lah kalau misalnya kereta penuh atau mungkin adanya delay keberangkatan. Atau mungkin kalau misalnya dia dari rumahnya sendiri lah, dari dia sendiri dah pas di rumah, dia bisa jadi kan bangunnya telat ya. Meskipun udah pasang alarm atau apa, mungkin karena capek atau bagaimana, dia ternyata bangunnya telat gitu kan. Nah, itu ada namanya resiko, teman-teman. Nah, efek dari ketidakpastian tersebut itu adalah resiko. Nah, bagaimana cara mengatasinya, teman-teman? Ada namanya manajemen resiko, teman-teman. Manajemen resiko. Nah, manajemen resiko itu apa sih? Suatu cara untuk menangani semua kejadian yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi kan tadi kan karena ada efek ketidakpastian tersebut, jadi Budi akan berefek atau berimplikasi kalau nanti kemungkinan Budi akan bisa jadi telat dong gitu kan. Kan jadi telat, nggak bisa dapat klien, kliennya gagal gitu kan ya. Jadi sayang gitu kan. Jadi Budinya nggak dapat pemasukan. Nah, maka ada namanya manajemen risiko, teman-teman. Yaitu suatu cara untuk menangani semua kejadian dapat menimbulkan kerugian. Nah, gimana tahapannya? Tahapannya itu bisa mulai dari pertama, identifikasi dulu, kemudian analisis, kemudian dinilai nih hasil analisis apa, dinilai mana yang kira-kira akan mungkin sering terjadi atau mungkin urgent gitu, tingkat urgentnya sih bagaimana, tingkat dangernya tuh bagaimana sih gitu ya. Kemudian teman-teman bisa membuat solusi yang bisa diterapkan beserta alternatifnya loh ya. Jangan sampai teman-teman nggak lupa bikin alternatifnya. Dan yang terakhir, pemantauan resiko. Nah, kenapa sih manajemen risiko itu penting? Karena teman-teman bisa jadi ketika teman-teman membuat proposal A gitu ya. Nah, nanti di pelaksanaan program itu bisa jadi nggak ideal sesuai dengan proposal kita, teman-teman. Contoh, misalnya PKMKC, teman-teman di proposal itu menganggarkan membeli Arduino versi terbaru harga 1 juta. Karena ngelihat dari harga online dong, karena 1 juta ya. Tiba-tiba 5 bulan kemudian, pas pelaksanaan program, atau 4 bulan kemudian pas pelaksanaan program, harganya tuh naik, di online tuh harga naik jadi 1,5 juta. Nah, jadi itu kan jadinya akan merubah suatu ini ya, apa merubah anggaran gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman mau gimana opsinya? Mau milih downgrade jadi Arduino di harga tetap 1 juta tapi downgrade gitu ya, atau mau mencari opsi lain misalnya menggunakan teknologi yang serupa dengan harga teknologi yang lain apa selain Arduino tapi harga 1 juta gitu ya, tapi kualitasnya sama dengan yang 1,5 juta tersebut. Itu teman-teman tinggal pilih ya bagaimana untuk resikonya. Nah, itu teman-teman harus disiapkan mulai dari proposal, teman-teman. Karena sehingga nanti ketika eh, pendanaan pun teman-teman nggak kaget. Atau mungkin program pengabdian masyarakat, teman-teman. Teman-teman pengen menggunakan media dari berbahan kayu, misalnya kayu. Harganya sekian. Ternyata pas eh, beberapa bulan kemudian setelah pelaksanaan program saat pelaksanaan program, nah harga kayunya tuh jadi mahal, teman. Bahkan harga kayunya jadi langka gitu ya. Jadi kayunya jadi langka nih. Wah, kita nggak bisa nih kalau misalnya beli kayu ini budgetnya nggak masuk. Maka teman-teman bisa menggunakan alternatif lain, misalnya menggunakan aluminium, menggunakan baja atau lain-lainnya medianya gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, itulah teman-teman perlu ada namanya manajemen risiko sehingga nantinya ketika teman-teman melaksanakan program PKM ada suatu hal kendala, teman-teman bisa bisa langsung mencari alternatif solusinya gitu ya. Nah, itu perlu dari awal tuh identifikasinya, teman-teman. Kira-kira apa nih kemungkinan resikonya gitu ya. Nah, sebelum kita akhirnya, teman-teman, saya akan berikan tips tim unggul ya. Ini bagaimana cara mencari tips tim yang unggul. Jadi, setidak-tidaknya teman-teman dalam tim PKM itu minimal ada tiga hal ya. Yang pertama konseptor, kemudian desainer, kemudian presentator. Kalau misalnya tiga hal ini sudah ada di tim teman-teman, maka insya Allah teman akan menjadi tim yang unggul, teman-teman. Nah, nanti didukung dengan dosen pendamping yang komunikatif, suportif, dan sesuai bidang PKM. Harus sesuai bidang PKM loh ya. Misalnya teman-teman mau ikut PKM yang riset eksakta tentang obat gitu ya, maka pilihlah dosen yang ahli di bidang obat gitu ya. Jangan sampai pilih dosen yang ahli di bidang semen gitu, misalnya kan jadi nggak nyambung gitu ya. Makanya teman-teman pilihlah dosen yang sesuai dengan bidang PKM sehingga nanti dosen tersebut dapat menyupport teman-teman untuk diskusi ya.
Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Biro Jodoh ya yang disediakan nanti oleh PKM Center misalnya melalui grup WA atau mungkin fitur kolaborasi atau mungkin via Twitter, Manifest misalkan tag izin tag punten ada anak anak Ilkom nggak yang pengen ikut PKM misalnya gitu kan. Atau mungkin Instagram dan mungkin bisa juga lihat dari database yang akan disediakan oleh PKM Center teman-teman. Nah, ini dulu tim saya ya teman-teman. Ada saya nih sebagai konseptor idenya, kemudian ada Akmal sebagai presentator, kemudian ada Mentari jadi sebagai desainer dan dosen kami yaitu Pak Baroin sebagai dosping yang beliau sangat support banget untuk kita ya. Sehingga kita alhamdulillah bisa meraih juara juga. Nah, kemudian selayaknya kereta teman-teman, selayaknya kereta jika kita mau mencapai tujuan dengan selamat, maka mulai dari masinis, gerbong kereta, kepala gerbong kereta, kemudian security, keamanan, penumpang, bahkan sampai yang halo-halo itu apa pemberi informasi itu semua harus bekerja sama teman-teman, harus berkolaborasi, harus bekerja sama sehingga ketika nanti mereka akan membuat suatu kerjasama yang sangat baik, sangat luar biasa, maka insya Allah akan selamat sampai tujuan. Begitu pula dengan PKM teman-teman. Kalau teman-teman mau PKM menjadi juara, maka dari mahasiswa, universitas atau IPB dan sampai dosen pun harus saling berkolaborasi, harus harus saling bekerja sama untuk mencapai juara PKM. Satu saja tidak berkolaborasi, satu saja tidak bekerja sama dengan baik, maka tidak akan tercapailah juara-juara PKM. Oleh karena itu, setelah kita gerbong kereta, maka teman-teman harus saling berkolaborasi ke PKM Center, ke IPB, ke dosen juga ya, dengan sangat baik. Nah, teman-teman jika mau sukses, ini yang sering dibawa oleh Prof. Arif Satria ya, Pak Arif, Rektor IPB, bahwasanya sukses itu sama dengan kesempatan di tengah persiapan teman-teman. Nah, teman-teman ini kan udah dikasih kesempatan nih. Teman-teman ikut yang enrichment, teman-teman ada kesempatan untuk ikut PKM. Kemudian teman-teman juga ada persiapan nih ikut enrichment dan lain-lain. Tapi pertanyaannya adalah, teman-teman mau apa enggak gitu ya? Ketika udah dikasih kesempatan, mau enggak ikut? Ketika udah dikasih persiapan, mau enggak bersiap-siap gitu ya? Atau mungkin teman-teman udah merasa jago nih, tapi nggak pernah mau untuk ambil kesempatan, ya nggak bakal sukses teman-teman. Nah, makanya pertanyaan adalah mau apa enggak gitu ya. Kalau misalnya mau ambil kesempatan, mau belajar, mau bersiap-siap, maka insya Allah kesuksesan akan diraih teman-teman ya. Mungkin itu saja dari pemaparan dari saya teman-teman ya. Terima kasih. Ini sedikit quotes dari saya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada, karena kita nggak pernah tahu di kesempatan yang mana sih kita akan meraih kesuksesan gitu ya. Jadi teman-teman semangat untuk belajar, semangat untuk mencapai prestasi, semangat untuk mencoba. Semoga teman-teman dapat meraih kesuksesan dan meraih juara teman-teman ya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.